Di sebuah rumah mewah di Magelang, seorang wanita cantik, Vanessa, tengah mencari seseorang untuk mengisi posisi teknisi pribadi di rumahnya. Namun, tak seperti yang ia bayangkan, kedatangan pemuda bernama Kipli ini mengubah segalanya. Kipli, seorang tukang listrik biasa, tanpa sengaja memiliki wajah yang sangat mirip dengan almarhum suami Vanessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah kembali di channel kami. Sebelum kita lanjut, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Bismillah, mari kita mulai kisah ini dengan penuh harapan. Kipli, seorang pemuda sederhana asal Magelang, tidak pernah membayangkan bahwa hari itu akan mengubah seluruh hidupnya. Ia adalah seorang tukang listrik yang bekerja serabutan, seringkali mendatangi rumah-rumah warga untuk memperbaiki berbagai peralatan elektronik yang rusak. Hidupnya sederhana, bahkan terbilang kurang dari cukup. Namun, pada pagi itu, sebuah telepon masuk yang akan mengubah segala-galanya. Selamat pagi, ini dengan Kipli, kan? Suara di ujung telepon terdengar lembut namun penuh wibawa. Saya Vanessa, saya ingin menawari Anda pekerjaan sebagai teknisi pribadi di rumah saya. Gaji yang saya tawarkan sangat besar, 100 juta. Kipli sempat terdiam beberapa detik. 100 juta untuk pekerjaan yang hanya terdengar seperti pekerjaan biasa? Tidak salah dengar, pikirnya. Maaf, Bu, bisa dijelaskan lebih lanjut? Ya, tentu saja. Saya tinggal di rumah di kawasan mewah di Magelang. Pekerjaan ini tidak hanya sebagai teknisi, tapi juga asisten pribadi. Gaji yang saya tawarkan tentu saja sangat besar, sesuai dengan pekerjaan yang akan Anda jalani, jawab Vanessa. Suara wanita tersebut terdengar penuh percaya diri. Kipli merasa bimbang, tetapi juga penasaran. Baik, Bu, saya siap datang. Kapan saya bisa mulai? Beberapa hari setelah percakapan itu, Kipli tiba di depan rumah mewah Vanessa. Rumah yang tampak sangat besar dan elegan, jauh dari kehidupan sehari-hari Kipli yang sederhana. Vanessa, seorang janda cantik berusia sekitar 30-an, menyambutnya di pintu. Wajahnya menunjukkan rasa sedih yang dalam, seolah-olah dia baru saja melewati masa-masa sulit. Namun, meskipun ada kesedihan di matanya, Vanessa tetap terlihat sangat anggun dan mempesona. Kipli tak bisa menahan perasaan terkejut. Vanessa sangat mirip dengan wanita impian yang sering ia bayangkan. Dengan rambut panjang hitam, wajah yang cantik, dan aura yang penuh misteri, Vanessa seolah-olah keluar dari kisah romantis yang belum pernah ia bayangkan. Selamat datang, Kipli. Terima kasih sudah datang, ujar Vanessa, tersenyum lemah sambil menatap Kipli dengan mata yang penuh harap. Kipli mengangguk, masih merasa bingung dengan situasi yang dihadapinya. Vanessa mengajak Kipli masuk ke dalam rumah, dan di sana ia melihat betapa megahnya tempat tinggal Vanessa. Segala sesuatu tampak sempurna, perabotan mewah, desain interior yang elegan, dan suasana yang damai namun terasa kesepian. Selama beberapa hari pertama, Kipli bekerja seperti biasa, memperbaiki berbagai perangkat elektronik di rumah Vanessa. Namun, ada yang berbeda. Vanessa seringkali terlihat termenung, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang dalam. Ia tampak menghindari percakapan tentang masa lalu suaminya yang telah meninggal. Namun Kipli merasa bahwa Vanessa sedang berjuang dengan perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Ani juga mulai menunjukkan perhatian yang lebih terhadap Kipli. Setiap kali Kipli selesai bekerja, Vanessa selalu mengajaknya untuk makan siang atau berbincang sejenak. Meski Kipli selalu merasa canggung, ia merasa ada ketertarikan yang tak bisa dijelaskan antara mereka. Kipli, yang selalu mencoba menjaga jarak, mulai merasa nyaman dengan perhatian Vanessa. Namun, ada sesuatu yang Kipli belum tahu. Vanessa tidak hanya mencari teknisi pribadi. Dia mencari seseorang yang bisa menerimanya apa adanya, seseorang yang tidak akan melihatnya hanya sebagai seorang wanita kaya, tetapi sebagai manusia yang penuh dengan kesepian dan kehilangan. Dan Kipli, pria yang tampak begitu mirip dengan suaminya yang sudah tiada, mungkin adalah sosok yang dia cari. Hari-hari pertama Kipli bekerja di rumah Vanessa berjalan dengan penuh ketegangan.
Kipli yang berasal dari keluarga sederhana, kini harus beradaptasi dengan suasana yang jauh berbeda dari kehidupannya sehari-hari. Rumah Vanessa yang megah, dengan desain interior yang minimalis dan elegan, semakin membuatnya merasa kecil. Setiap sudut ruangan dipenuhi dengan barang-barang mahal, dari lampu gantung yang berkilau hingga furnitur yang tampak seperti hanya bisa dimiliki oleh orang-orang kaya. Namun, Vanessa selalu berusaha membuatnya merasa nyaman. Setiap kali Kipli selesai memperbaiki alat elektronik atau mengecek instalasi listrik, Vanessa akan mengajaknya untuk makan siang bersama. Makanan yang disajikan adalah hidangan mewah yang selalu tampak sempurna di meja makan. Kipli merasa canggung, tetapi juga kagum dengan keramahan dan perhatian Vanessa. Annie, yang selalu terlihat anggun dan penuh perhatian, terkadang mengajukan pertanyaan pribadi tentang kehidupan Kipli. Kipli, kamu tinggal di mana? Sudah berapa lama kamu bekerja sebagai tukang listrik? Tanya Vanessa dengan suara lembut sambil mencampurkan salad di piringnya. Kipli hanya bisa tersenyum canggung. Saya tinggal di rumah yang kecil di pinggir kota. Sudah beberapa tahun sih bekerja sebagai tukang listrik. Bu, kebanyakan di rumah-rumah warga. Annie mengangguk, kemudian menatap Kipli dengan tatapan yang sulit dipahami. Kipli merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak terungkapkan di mata Vanessa. Meskipun mereka tidak banyak berbicara tentang masa lalu Vanessa, Kipli bisa merasakan ada kedalaman dalam diri wanita itu yang tidak bisa dijelaskan. Hari demi hari, kedekatan di antara mereka semakin terasa. Kipli mulai merasa bahwa Vanessa bukan hanya seorang majikan yang memberinya pekerjaan, tetapi juga seorang wanita yang memiliki kisah hidup yang penuh dengan kesedihan. Kipli bisa merasakan bahwa di balik senyumnya yang manis, Vanessa menyimpan banyak luka. Suatu hari, Vanessa mengajak Kipli untuk berkeliling rumah dan menunjukkan beberapa koleksi pribadinya. Di salah satu ruangannya, Vanessa menunjukkan sebuah foto besar suaminya yang telah meninggal dalam sebuah kecelakaan beberapa tahun lalu. Wajahnya tampak penuh kebahagiaan, seolah tidak ada yang bisa menghancurkan hidup mereka. Ini suami saya, Anton. Saya sangat mencintainya, ujar Vanessa. Suara seraknya mengungkapkan betapa beratnya kehilangan itu. Kipli hanya bisa mengangguk, merasa tidak enak hati. Ia tahu, meskipun Vanessa memiliki segala kemewahan, hatinya masih terperangkap dalam kenangan masa lalu. Dia sangat mirip denganmu, Kipli, kata Vanessa pelan, membuat Kipli terdiam. Kamu punya wajah yang hampir sama dengan Anton, suami saya. Kipli tidak tahu harus mengatakan apa. Ia hanya merasa canggung dan tidak ingin Vanessa merasa lebih sedih lagi. Namun, kata-kata Vanessa itu menyentuh hati Kipli. Ia merasa seolah-olah ia tidak hanya bekerja sebagai teknisi, tetapi juga sebagai pengingat dari masa lalu Vanessa yang penuh dengan kenangan indah bersama suaminya. Di malam hari, setelah bekerja seharian, Vanessa seringkali mengajak Kipli untuk duduk bersama di ruang tamu. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari hal-hal sederhana seperti cuaca, hingga hal-hal yang lebih mendalam tentang kehidupan mereka. Kipli merasa semakin nyaman berada di dekat Vanessa, meskipun ia tahu bahwa ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Namun, Vanessa mulai memperhatikan Kipli lebih dari sekadar seorang pekerja. Tatapan matanya lebih lembut, dan senyumnya lebih sering muncul ketika mereka berbicara. Kipli yang semula hanya menganggap Vanessa sebagai majikan, kini mulai merasakan sesuatu yang lebih. Namun, ia tetap mencoba untuk menjaga jarak, karena ia tahu bahwa Vanessa sedang berusaha untuk melupakan suaminya, bukan mencari seseorang untuk menggantikannya. Suatu malam, Vanessa memutuskan untuk berbicara lebih terbuka. Kipli, aku merasa kesepian, ujar Vanessa, suaranya sedikit bergetar. Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan masa lalu dan membuka hatiku untuk orang lain. Tapi, entah kenapa, aku merasa nyaman di dekatmu. Kipli terdiam sejenak. Ia tidak tahu harus berkata apa. Vanessa adalah wanita yang luar biasa, dan ia merasa ada kedekatan yang tumbuh antara mereka. Namun, Kipli juga tidak ingin menyakiti perasaan Vanessa atau membuatnya semakin terjebak dalam kenangan suaminya. Bu. Saya? Kipli mulai berbicara, namun tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Annie tersenyum,
Memotong kata-kata Kipli. Kamu tidak perlu khawatir, Kipli. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menghargai segala yang kamu lakukan untukku. Tidak hanya pekerjaanmu, tetapi juga perhatian dan kebaikanmu. Saat itu, Kipli merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan mereka. Meskipun mereka belum mengungkapkan perasaan mereka secara langsung, kedekatan yang terjalin membuat Kipli merasa seolah-olah ada ikatan yang lebih kuat dari sekadar pekerjaan. Namun, apakah Kipli akan mampu menjaga jarak, atau apakah perasaan ini akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar? Keakraban antara Kipli dan Vanessa semakin berkembang, meskipun keduanya berusaha untuk menahan diri. Hari demi hari, hubungan profesional mereka mulai berubah. Kipli yang awalnya hanya merasa terhormat dengan gaji besar yang ditawarkan, kini merasa ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Begitu pula dengan Vanessa, yang meskipun mencoba untuk tetap rasional, merasa ada ikatan emosional yang semakin kuat dengan Kipli. Di luar pekerjaan, Vanessa mulai menghabiskan lebih banyak waktu untuk berbicara dengan Kipli. Mereka berbincang tentang banyak hal, mulai dari cerita masa kecil, pengalaman hidup, hingga mimpi dan harapan mereka di masa depan. Meskipun Vanessa selalu berbicara dengan senyum yang menyenangkan, Kipli bisa melihat bahwa ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Vanessa masih terperangkap dalam kenangan masa lalu, sebuah kenangan yang terlalu berat untuk dilupakan. Pada suatu sore, Vanessa memanggil Kipli ke ruang tamu setelah ia selesai bekerja. Vanessa duduk di sofa dengan ekspresi yang tak biasa, lebih serius daripada biasanya. Kipli, aku tahu aku tidak seharusnya mengatakannya, tapi entah kenapa aku merasa kamu perlu tahu, ujar Vanessa dengan suara pelan namun tegas. Kipli yang merasa bingung, duduk di kursi seberang dengan sedikit canggung. Ada apa, Bu Vanessa? Tanya Kipli, berusaha tidak menunjukkan ketegangan yang mulai mengalir dalam dirinya. Ani memandang Kipli dengan tatapan yang tajam, seolah-olah sedang berjuang untuk mengatakan sesuatu yang sangat sulit. Aku tidak pernah mengungkapkan perasaan ini sebelumnya. Aku sudah lama kehilangan Anton, dan aku merasa tak ada yang bisa menggantikannya. Tapi, ada sesuatu yang berbeda tentangmu, Kipli. Kamu mirip sekali dengan suamiku. Kipli terdiam. Kata-kata Vanessa menghentikan aliran pikirannya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Untuk pertama kalinya, ia merasa tersentuh dan cemas sekaligus. Tapi saya bukan Anton, Bu Vanessa. Saya hanya seorang tukang listrik biasa, tidak lebih dari itu, jawab Kipli dengan hati-hati. Ani menundukkan kepala, mencoba menenangkan pikirannya yang bergejolak. Aku tahu, Kipli. Aku hanya merasa, meskipun kamu bukan suamiku, kamu memiliki sesuatu yang mirip dengannya. Aku rasa, aku tidak bisa melupakan perasaan ini, kata Vanessa, suaranya terdengar penuh kebingungan. Kipli merasa canggung dan tidak tahu bagaimana melanjutkan pembicaraan ini. Vanessa, yang semula begitu kuat dan mandiri, kini terlihat rapuh di hadapannya. Ada rasa kasihan yang muncul dalam diri Kipli, namun di sisi lain, ia juga merasa tertarik pada Vanessa. Meskipun ia tahu bahwa perasaan ini bisa mengarah pada sesuatu yang salah. Ani kemudian berdiri dan berjalan mendekati Kipli. Dengan lembut, ia meletakkan tangan di dada Kipli, dan tatapan mereka saling bertemu dalam keheningan yang mencekam. Kipli merasa detak jantungnya semakin cepat. Ini adalah saat yang tak terhindarkan. Mereka terlalu dekat, dan perasaan yang semula tersembunyi kini tidak bisa lagi ditahan. Kipli, aku... Vanessa tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Wajahnya semakin dekat dengan Kipli, dan dalam sekejap, keduanya saling memandang dalam keheningan yang penuh ketegangan. Kipli merasa ada dorongan yang kuat untuk memeluk Vanessa, untuk merasakan kehangatan yang sudah lama ia rindukan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukanlah jalan yang benar. Vanessa adalah janda yang sedang berduka, dan ia hanyalah seorang pemuda biasa yang sedang terjebak dalam perasaan yang lebih besar dari sekadar pekerjaan. Namun, Vanessa tidak bisa menahan dirinya. Dengan perlahan, ia meraih wajah Kipli, dan dalam sekejap, bibir mereka bertemu. Ciuman itu penuh dengan rasa kesepian, kerinduan,
dan harapan. Tidak ada kata-kata, hanya perasaan yang terungkap dalam sentuhan. Kipli yang semula terkejut, akhirnya membalas ciuman itu, meskipun hatinya diliputi kebingungan dan ketakutan akan apa yang akan terjadi setelahnya. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Tidak ada lagi jarak yang bisa menghalangi perasaan yang mereka rasakan. Semuanya keluar dari batas yang mereka tetapkan sebelumnya. Kipli dan Vanessa tahu, mereka tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Namun, apakah hubungan ini akan membawa kebahagiaan yang mereka harapkan? Atau justru membawa lebih banyak luka dan penyesalan? Hari-hari yang berjalan bersama Vanessa semakin terasa penuh dengan ketegangan. Setelah ciuman yang terjadi di malam sebelumnya, Kipli merasa dunia seolah berputar dengan cara yang tidak biasa. Meskipun ia merasa tersentuh dan tertarik pada Vanessa, ia juga sadar bahwa apa yang terjadi di antara mereka adalah sebuah pelanggaran yang bisa mengubah segalanya. Hubungan mereka yang semula profesional kini dipenuhi dengan emosi yang tak terduga. Namun, Vanessa tampaknya tidak bisa lagi menahan perasaan yang semakin kuat. Setiap kali mereka berdua berada dalam satu ruangan, energi di antara mereka terasa lebih intens. Kipli yang semula hanya menganggap Vanessa sebagai seorang majikan yang baik hati, kini merasa seolah ada sesuatu yang jauh lebih besar di dalam dirinya. Perasaan yang terus berkembang, meskipun ia berusaha menahan diri. Satu malam, setelah hari yang panjang, Vanessa mengajak Kipli untuk berbicara di ruang tamu. Wajah Vanessa tampak lebih lelah dari biasanya, dan matanya yang biasanya penuh dengan senyuman kini terlihat lebih kosong. Vanessa duduk di sofa, sementara Kipli berdiri beberapa langkah darinya. Ada yang ingin aku katakan, Kipli. Suara Vanessa terdengar serak, seolah-olah ada beban besar yang ingin ia lepaskan. Aku tidak tahu apa yang terjadi antara kita, tapi aku merasa sangat bingung. Aku merasa hidupku tergantung pada kenangan masa lalu, dan sekarang, aku tidak tahu lagi apa yang aku inginkan. Kipli yang semula mengira ini adalah percakapan biasa, kini merasa ketegangan yang semakin mendalam. Bu Vanessa, saya tidak ingin membuat segala sesuatunya lebih rumit. Saya hanya bekerja di sini, dan saya tidak ingin menyebabkan masalah. Namun, Vanessa menggelengkan kepala, perlahan bangkit dan berjalan mendekati Kipli. Kipli, katanya, tangannya yang lembut meraih dada Kipli. Kamu tidak mengerti. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang kenangan suamiku, dan sekarang, aku merasa seperti aku sedang terjebak antara masa lalu dan masa depan. Aku tahu perasaan ini salah, tapi aku tak bisa menghindarinya lagi. Kipli terdiam, hatinya berdegup kencang. Ia tidak bisa berpikir dengan jernih. Ani, ini semua sangat rumit, jawabnya pelan, mencoba menjaga jarak meskipun hatinya bertolak belakang dengan kata-katanya. Kita tidak bisa terus seperti ini. Namun, Vanessa menatap Kipli dengan mata yang penuh air mata, lalu dengan perlahan meraih wajahnya. Aku tahu kamu merasa terjebak, Kipli. Tapi apa yang kita miliki, tidak bisa disangkal. Aku ingin kamu tetap di sini, lebih dari sekedar pekerja. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku. Pada saat itu, Kipli merasa dunia seakan berhenti berputar. Ia bisa merasakan kedekatan yang semakin tidak terhindarkan. Dan meskipun ia tahu ini adalah jalur yang berbahaya, perasaannya mulai mempengaruhi keputusan yang akan ia ambil. Vanessa yang berdiri begitu dekat dengannya kini lebih dari sekedar majikan. Dia adalah wanita yang memiliki kekuatan dan kelemahan yang sama, dan Kipli merasa terperangkap dalam perasaan itu. Tidak ada kata-kata lagi yang bisa menghalangi kedekatan mereka. Kipli akhirnya menarik Vanessa ke dalam pelukannya, merasakan kehangatan tubuhnya yang begitu rapuh. Vanessa menangis dalam pelukan Kipli, dan Kipli, yang semula bingung dan cemas, kini merasakan sebuah perasaan yang mendalam. Ia menyadari bahwa kedekatan ini sudah melampaui batas yang seharusnya ada. Di saat itu, Kipli merasa seolah-olah mereka hanya berdua di dunia ini, dan tak ada yang bisa mengubah kenyataan yang telah terjadi. Vanessa yang selama ini hidup dalam kesepian kini menemukan pelipur lara yang tak pernah ia bayangkan.
Kipli yang semula merasa dirinya hanya seorang tukang listrik kini berada di titik di mana ia harus memutuskan apa yang akan ia lakukan dengan perasaan yang semakin kuat ini. Namun, satu hal yang pasti, kedua hati ini, meskipun dipenuhi dengan perasaan yang mengikat, juga penuh dengan keraguan dan ketakutan tentang masa depan mereka. Perasaan ini, meskipun begitu intens, bisa saja membawa mereka pada kebahagiaan, atau malah menghancurkan segala yang telah mereka bangun. Kipli dan Vanessa kini semakin tidak bisa menghindari kenyataan yang semakin jelas antara mereka. Hari demi hari, hubungan mereka yang awalnya hanya sebatas pekerjaan, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dan lebih emosional. Keakraban yang mereka bangun dengan perlahan mulai menggantikan rasa canggung yang dulu ada. Kipli mulai merasa bahwa ia tidak hanya bekerja sebagai teknisi, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan Vanessa, meskipun ia tidak ingin terbawa perasaan yang lebih dalam. Namun, Vanessa juga tidak bisa lagi menahan perasaannya. Setiap kali mereka berbicara, ada sesuatu yang mengikat di antara mereka, suatu tarikan yang tak terjelaskan. Vanessa mulai merasakan kenyamanan yang tak pernah ia rasakan sejak suaminya meninggal. Kipli, dengan segala kesederhanaannya, membuatnya merasa dihargai dan diterima, sesuatu yang sudah lama hilang dalam hidupnya. Suatu sore, Vanessa mengundang Kipli untuk duduk bersamanya di ruang tamu setelah hari yang panjang. Wajah Vanessa terlihat lebih tenang, namun matanya masih memancarkan kesedihan yang dalam. Ia menatap Kipli dengan tatapan yang penuh arti, kemudian berkata, "Kipli, aku sudah lama tidak merasakan kedekatan seperti ini. Ketika kamu di dekatku, aku merasa seperti aku bisa melupakan semuanya, kesedihan, kehilangan, dan rasa kesepian yang menghantuiku." Kipli hanya diam, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia merasa seperti beban besar ada di pundaknya. "Bu Vanessa, saya hanya ingin membuatmu merasa nyaman," jawab Kipli pelan, tidak ingin membuat segalanya semakin rumit. Namun, Vanessa menggenggam tangan Kipli, memandangnya dengan tatapan yang penuh emosi. "Kamu lebih dari itu, Kipli. Kamu membuatku merasa hidup lagi. Kamu membuatku merasa bahwa cinta dan kebahagiaan masih mungkin ada dalam hidupku, meskipun aku telah kehilangan semuanya." Kipli terdiam. Ia merasa hatinya berdegup lebih kencang. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa perasaan ini bukan hanya berasal dari Vanessa, tetapi juga dari dirinya. Ia merasa terjebak dalam rasa kasihan, namun di saat yang sama, ia juga merasakan dorongan yang kuat untuk melindungi Vanessa, untuk memberikan kebahagiaan yang ia rasa telah lama hilang darinya. "Tapi saya bukan suami kamu, Vanessa," kata Kipli dengan suara serak. "Saya tidak ingin kamu berpikir bahwa saya bisa menggantikan dia, atau membuatmu lupa tentang masa lalu." Ani menatap Kipli dalam-dalam. "Aku tidak mencari pengganti, Kipli. Aku tidak bisa melupakan Anton. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayangnya selamanya. Aku berhak untuk bahagia lagi, bukan?" Kipli merasa hatinya tersentuh. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Semua kata-kata yang ingin ia ucapkan terasa tidak cukup untuk menggambarkan perasaan yang kini terpendam di dalam dirinya. Mereka terdiam dalam keheningan yang penuh dengan perasaan yang tak terungkapkan. Vanessa, yang semula tampak penuh dengan kesedihan, kini terlihat lebih ringan. Kipli, yang semula merasa canggung, kini merasa bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada sekadar pekerjaan yang ia jalani. Saat itu, Vanessa memutuskan untuk berbicara lebih lanjut. "Kipli, aku tahu kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam kesepian. Kamu lebih dari sekadar pekerja bagi saya. Aku ingin kamu tetap di sini, lebih dari itu, aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku." Kipli merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Ia merasa seperti dunia ini hanya berputar di sekitar Vanessa. Ia tidak bisa menahan perasaan itu, dan tanpa sadar, ia meraih tangan Vanessa, menggenggamnya erat. Ani yang melihat ketulusan di mata Kipli, tersenyum lembut. "Aku tahu ini tidak mudah, Kipli. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan memaksa kamu.
Ini adalah keputusan kita berdua. Kipli menatapnya dengan tatapan penuh emosi. Saya ingin tetap di sini, Vanessa. Untukmu. Mereka saling berpandangan, dan dalam sekejap, dunia terasa semakin kecil. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Namun mereka juga sadar bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Namun, satu hal yang pasti, mereka kini tak lagi hanya dua orang yang terpisah oleh masa lalu, tetapi dua hati yang siap menjalani kehidupan bersama, dengan segala perasaan yang tumbuh di antara mereka. Kini, mereka harus menghadapi dunia baru yang penuh dengan kemungkinan, namun juga tantangan yang tidak dapat dihindari. Tetapi satu hal yang pasti, kedekatan yang mereka miliki, perasaan yang berkembang di antara mereka, akan menjadi kekuatan yang akan membimbing mereka melalui segala halangan yang akan datang. Hari pernikahan mereka akhirnya tiba, sebuah momen yang seolah-olah sudah dinanti-nanti oleh keduanya, meskipun perasaan yang membayangi jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Kipli dan Vanessa, yang telah melewati begitu banyak rintangan, kini berdiri di hadapan dunia dengan cinta yang baru lahir di tengah badai perasaan yang tak terduga. Pagi itu, Vanessa mengenakan gaun pengantin putih yang indah, tampak lebih cantik dari biasanya, meskipun matanya masih menyimpan tanda-tanda kelelahan. Ia menatap cermin dengan tatapan yang penuh harapan, mencoba melepaskan bayang-bayang masa lalu yang masih menghantuinya. Sambil menyentuh cincin yang terpasang di jarinya, Vanessa merasakan campuran antara kebahagiaan dan kecemasan. Kipli, yang sudah menunggu di pelaminan, merasakan kegugupan yang sama. Ia mengenakan setelan jas biru gelap, tampil rapi dan elegan. Matanya memandang Vanessa yang berjalan menuju pelaminan, dan hatinya terasa penuh dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Ia tahu, hari ini adalah awal dari perjalanan baru bagi mereka berdua, namun jalan ke depan tampak penuh dengan ketidakpastian. Setelah pernikahan yang sederhana namun penuh makna, mereka keluar dari gereja, berjalan bersama di bawah hujan kelopak bunga yang jatuh dari atas. Vanessa menggenggam tangan Kipli dengan erat, seperti tak ingin melepaskannya. Mereka berdua tersenyum lebar, penuh kebahagiaan, meskipun di dalam hati masing-masing, masih ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Kipli, aku tidak tahu apakah aku siap untuk ini, kata Vanessa pelan, suaranya terdengar ragu. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak ingin hidup dalam kesepian lagi. Aku ingin belajar membuka hati, dan aku tahu, kamu adalah orang yang bisa membuatku bahagia. Kipli menatap Vanessa dengan penuh pengertian. Ani, aku juga merasa takut. Takut jika ini semua tidak akan berhasil. Tapi kita akan melewatinya bersama, kan? Ani mengangguk, lalu menatapnya dengan mata yang berbinar. Kita akan melewatinya bersama, Kipli. Aku janji. Mereka berjalan keluar dari gedung dengan langkah penuh harapan, menginjakkan kaki di dunia baru yang mereka bangun bersama, dengan segala cinta dan rasa sakit yang mereka hadapi selama ini. Kipli tahu bahwa pernikahan ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka, tetapi awal dari tantangan yang lebih besar. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah meninggalkan Vanessa, dan bersama-sama, mereka akan belajar untuk saling menerima masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik. Hari itu, mereka memulai hidup baru. Meskipun tidak ada jaminan bahwa perjalanan mereka akan selalu mulus, Vanessa dan Kipli tahu bahwa cinta yang mereka miliki adalah hal yang paling penting. Kini, mereka berdua siap untuk menjalani hidup bersama, dengan segala kebahagiaan, kesedihan, dan tantangan yang akan datang. Malam pertama setelah pernikahan mereka tiba, dan segala sesuatunya terasa baru. Meski perasaan Kipli dan Vanessa penuh dengan campuran antara kegembiraan dan kecemasan, mereka tahu bahwa ini adalah langkah besar yang mereka ambil bersama. Setelah melalui banyak cobaan dan keraguan, mereka akhirnya berada di titik ini. Sebuah titik di mana mereka berdua siap untuk membuka lembaran baru dalam hidup mereka. Di dalam kamar tidur yang hangat dan penuh dengan cahaya lembut dari lampu tidur, Vanessa duduk di sisi tempat tidur dengan gaun pengantinnya yang masih terpasang rapi. Gaun putih itu kini tampak begitu sempurna di tubuhnya yang anggun. Namun ada sedikit keraguan di wajahnya. Ia menyentuh cincin pernikahannya,
berusaha mengumpulkan keberanian. Kipli, yang kini berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan pikiran yang penuh. Meski ia merasa bahagia, hatinya dipenuhi dengan banyak pertanyaan. "Ani," suara Kipli terdengar pelan, penuh perhatian, "apakah kamu benar-benar siap untuk semua ini?" Ani menatap Kipli dengan tatapan yang dalam, seolah-olah mencari kepastian di dalam matanya. "Aku sudah memutuskan, Kipli. Kita akan melewatinya bersama, apapun yang terjadi." Kipli tersenyum lembut dan mendekat, duduk di sebelah Vanessa. Ia meraih tangan Vanessa dengan lembut, menggenggamnya dengan penuh kasih sayang. "Aku tahu, Vanessa. Aku janji, aku akan ada di sini untukmu, dalam suka dan duka." Ani mengangguk, merasa lega dengan kata-kata Kipli. Meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan dan masa lalu yang menghantui, ia merasa bahwa Kipli adalah seseorang yang bisa ia percayai. Ia tidak ingin lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam, dan malam ini, ia bertekad untuk mulai menerima kebahagiaan yang sudah lama ia impikan. Dalam keheningan malam, mereka berdua saling menatap satu sama lain, membiarkan perasaan yang tulus mengalir di antara mereka. Vanessa kemudian merapatkan dirinya ke dada Kipli, merasakan kehangatan yang selama ini ia rindukan. "Aku takut, Kipli," bisiknya. "Takut bahwa aku tidak akan bisa mencintaimu seperti yang kamu harapkan." Kipli mengelus rambut Vanessa dengan lembut, memberi kenyamanan pada Vanessa yang sedang terperangkap dalam perasaan ragu. "Kamu tidak perlu khawatir, Vanessa. Aku hanya ingin kita bahagia bersama. Tidak ada yang sempurna, tapi kita bisa saling belajar untuk mencintai." Mereka berdua duduk di sana, berpelukan, merasakan ketenangan yang mulai mengisi ruang di sekitar mereka. Dalam pelukan Kipli, Vanessa merasa bahwa semua rasa takut dan keraguan mulai menghilang. Ini adalah saat yang mereka tunggu-tunggu. Saat di mana mereka bisa saling menerima satu sama lain dengan segala kelemahan dan kelebihan masing-masing. Malam itu, keduanya tahu bahwa perasaan mereka semakin menguat. Kipli dan Vanessa, meskipun masih membawa bekas luka masa lalu, kini mulai membuka hati untuk masa depan yang lebih cerah. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, dan banyak hal yang harus mereka hadapi bersama. Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah lagi merasa sendiri. Saat Vanessa menatap Kipli dengan penuh kasih, mereka tahu bahwa cinta yang mereka miliki adalah cinta yang tulus dan murni. Mereka akan belajar untuk saling menguatkan, untuk membangun kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, meskipun tidak ada jaminan bahwa semuanya akan berjalan mulus. Namun, di malam pertama mereka sebagai pasangan suami istri, keduanya merasa bahwa mereka telah menemukan tempat yang aman dalam pelukan satu sama lain. Cinta yang mereka miliki tidak hanya tumbuh dari kedekatan fisik, tetapi juga dari pemahaman yang dalam tentang kebutuhan dan impian masing-masing. Dengan senyum yang penuh kebahagiaan, Vanessa berkata, "Kipli, aku siap untuk memulai hidup baru denganmu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku yakin kita bisa melaluinya bersama." Kipli membalas dengan senyum yang sama, "Aku juga, Vanessa. Bersama, kita akan membuat masa depan kita menjadi kenyataan." Malam itu, mereka berdua tidur dengan damai, tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Namun, apapun yang akan datang, mereka tahu bahwa mereka akan selalu bersama, berjalan berdampingan dalam setiap langkah hidup mereka. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan emosional ini hingga akhir, sahabat semua. Semoga kisah ini memberi inspirasi dan menghangatkan hati kalian. Silahkan like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya. Semoga kita semua selalu diberi kebahagiaan, cinta, dan kedamaian dalam hidup. Bismillah, semoga kita bisa belajar dari setiap perjalanan dan terus mengejar kebahagiaan yang sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.